Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana, NIM 31 dari Agribisnis kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tugas MKB 2 tentang analisis conjoin, jalur, dan time series. Mari simak video kali ini. Analisis conjoin adalah suatu teknik yang secara spesifik digunakan untuk memahami bagaimana keinginan atau preferensi konsumen terhadap suatu produk atau jasa dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai kepentingan relatif berbagai atribut suatu produk. Analisis ini sangat berguna untuk membantu merancang karakteristik produk baru, membuat konsep produk baru, membantu menentukan tingkat harga serta memprediksi tingkat penjualan. Pada analisis ini, konsumen akan diminta untuk membuat suatu pertimbangan pertukaran atau trade-off judgment atribut. Seberapa besar kesukaan konsumen terhadap suatu atribut dinilai cukup untuk mengorbankan atribut lain. Intinya seperti itu. Atau jika konsumen telah mempertimbangkan untuk mengorbankan suatu atribut untuk mendapatkan atribut lain. Analisis jalur adalah suatu teknik statistika yang mengembangkan diri analisis regresi linier berganda sebagai alat pengkaji hubungan antara variabel Nah, dari kesimpulan dari beberapa definisi menurut para ahli, analisis jalur ini bahwa sebenarnya bisa dikatakan analisis PET dapat dikatakan sebagai kepanjangan dari analisis regresi berganda, meski didasarkan sejarah terhadap perbedaan dasar antara analisis PET yang bersifat independen terhadap prosedur statistik dalam menentukan hubungan sebab akibat. Sedang regresi linier itu memang merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel yang dikaji. Selanjutnya, untuk analisis time series adalah analisis perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya atau perbandingan dengan data historis. Forecasting digunakan untuk memproyeksikan kondisi keuangan pada masa mendatang. Dalam analisis data keuangan, analisis terhadap data historis diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul. Kemudian kita bisa menganalisis apa yang terjadi di balik tren-tren angka tersebut. Data historis perusahaan sebaiknya juga dibandingkan dengan data historis industri untuk melihat apakah tren suatu perusahaan bergerak relatif lebih baik terhadap tren industri. Nah, tren itu digunakan untuk menentukan analisis keuangan. Di analisis time series, ini merupakan analisis perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya dengan yang digunakan untuk memproyeksikan kondisi
keuangan pada masa mendatang. Seperti sebelumnya yang saya jelaskan. Kemudian untuk tren itu merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang yang bisa merupakan tren naik atau turun, dan diperlukan waktu jangka panjang sekitar 15 atau 20 tahun untuk melihat pola tren tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk dan perubahan teknologi, dan masih banyak yang lain. Untuk tujuan pada analisis conjoint, menentukan kepentingan relatif dari atribut di dalam penelitian oleh pelanggan, itu yang pertama. Dan yang kedua, mengestimasi pangsa pasar merek yang berbeda dalam tingkat level atribut. Yang ketiga, menentukan komposisi merek yang paling disenangi. Fitur dari merek dapat dibuat bervariasi, dinyatakan dalam level atribut dan utility yang bersangkutan. Yang keempat, membuat segmen pasar berdasarkan pada kemiripan preferensi untuk level atribut. Dan yang kelima, menunjukkan sejauh mana kesediaan individu melakukan pertukaran atau trade-off antar atribut atau dikatakan karakteristik suatu produk pelayanan, sehingga berguna untuk memutuskan cara optimal dalam memberikan pelayanan dan keterbatasan sumber daya. Untuk tujuan analisis jalur itu bertujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan dan signifikansi hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel. Dan ada juga tujuan analisis jalur ini adalah untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel sebagai variabel penyebab terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel akibat. Dan tujuan untuk analisis time series bertujuan menjelaskan mekanisme tertentu, meramalkan suatu nilai si masa depan, dan mengoptimalkan sistem kendal. Nah, analisis tren ini kan bisa dikatakan dengan analisis tren itu untuk bertujuan untuk mengetahui trendisasi atau kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan naik atau naik, turun maupun tetap. Teknik analisa ini biasanya dipergunakan untuk menganalisa laporan keuangan yang meliputi minimal 3 periode atau lebih. Analisa ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui rentang perjalanan waktu yang sudah lalu dan memproyeksi situasi masa itu ke masa yang berikutnya. Nah, sekarang penjelasan mengenai jenis variabel dan data yang digunakan. Untuk analisis conjoint, variabel yang digunakan ada 2, variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independen ini variabel yang menjadi penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel dependen. Disebut juga variabel yang mempengaruhi. Dan untuk variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau dikenal juga sebagai variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Nah, untuk data yang digunakan analisis conjoint ada 2, yaitu data non-metrik dan data metrik. Data non-metrik merupakan data responden yang disuruh untuk mengurutkan
stimuli dari urutan 1 untuk stimuli yang paling disukai sampai urutan terakhir untuk stimuli yang paling tidak disukai. Jadi data non-metrik ini untuk mengurutkan dari yang disukai sampai yang tidak disukai. Dan data metrik ini merupakan data responden yang diminta untuk memberi nilai pada masing-masing stimuli. Ada 2 cara untuk menentukan data metrik tersebut. Yang pertama, menggunakan skala Likert mulai dari 1 hingga 9. Satu paling tidak disukai dan hingga 9 paling disukai. Dan yang kedua, menggunakan nilai ranking terbalik, yang artinya itu untuk stimuli yang paling disukai diberi nilai tertinggi serta dengan jumlah stimulinya. Sedangkan stimuli yang paling tidak disukai diberi nilai 1, nilai terendah. Untuk analisis jalur, variabel yang digunakan ada 2, variabel independen exogenous dan variabel independen endogenous. Nah, variabel independen exogenous merupakan variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya, atau dalam diagram tidak ada anak-anak panah yang menuju ke arahnya, selain pada bagian kesalahan pengukuran. Jika antara variabel exogenous dikorelasikan, maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan anak panah dengan kepala 2 yang menghubungkan ke variabel-variabel tersebut. Jika semua variabel exogenous dikorelasikan, maka sebagai penanda hubungannya ialah anak panah dengan 2 kepala yang dihubungkan antara variabel-variabel dengan koefisien lainnya. Dan untuk variabel dependent endogenous itu variabel yang mempunyai anak-anak panah yang menuju ke variabel tersebut. Variabel yang termasuk di dalamnya itu ialah mencangkup semua variabel perantara dan tergantung. Variabel perantara endogenous itu mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya. Nah, dan dari arah variabel tersebut dalam suatu model diagram jarum dapat diagram jarum. Sedangkan untuk variabelnya itu tergantung hanya mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya. Dan untuk data yang digunakan analisis jalur, ini ada 1 data matriks berskala interval. Itu data variabel yang diobservasi mempunyai data berskala interval. Maksudnya itu datanya itu semua variabelnya itu diharuskan mempunyai data berskala interval. Jika data sebelum dalam bentuk skala interval, sebaiknya untuk membuat datanya itu diubah. Jika belum terbentuk skala interval, itu diubah dengan cara menggunakan metode suksesif interval terlebih dahulu. Menggunakan metode itu. Jika data bukan matriks yang digunakan, maka
akan mengecilkan koefisien korelasinya. Nilai koefisien korelasi yang kecil akan menyebabkan nilai R menjadi semakin kecil. Dengan demikian, permodelan yang dibuat menggunakan analisis jalur tidak akan valid. Maka dari itu harus menggunakan data matriks dan diubah menjadi, jika tidak skala interval, harus diubah ke menggunakan metode successive interval. Nah, karena salah satu indikator kesesuaian model yang dibuat dengan teori dengan melihat nilai R. Jadi yang dinilai R kan yang tuh mendekati 1 itu bisa dikatakan valid. Jika nilai ini semakin mendekati 1, maka ya dianggap baik atau sesuai teori. Jadi untuk data matriks berskala interval ini harus berkaitan. Penjelasan mengenai istilah umum analisis time series itu adalah suatu rangkaian atau seri dari nilai-nilai suatu variabel atau hasil observasi. Dalam hal ini, nilai indeks harga saham yang dicatat dalam jangka waktu yang berurutan. Itu time series ini adalah metode peramalan dengan menggunakan analisis pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu atau analisis time series. Itu contoh seperti metode smoothing, metode Box-Jensen atau disebut ARIMA atau ARIMA. Dan yang ketiga itu metode proyeksi tren dengan regresi. Untuk istilah umum stationaritas merupakan kondisi yang diperlukan dalam analisis regresi deret waktu karena dapat memperkecil kekeliruan model. Sehingga jika data tidak stasioner, maka harus dilakukan transformasi stationaritas, linearitas tren melalui proses logaritma natural jika trennya eksponensial dan proses pembobotan. Dan untuk dikatakan stasioner apabila pola data tersebut berada pada ketimbangan di sekitar nilai rata-rata yang konstan dan variansi di sekitar rata-rata tersebut konstan selama waktu tertentu. Untuk istilah umum kointegrasi adalah sebagai properti statistik dari korelasi variabel deret waktu atau time series. Jadi dia tuh sebagai properti statistiknya. Jika dua arah lebih seri terintegrasi secara individual dalam artian deret waktu, tetapi beberapa kombinasi linier dari mereka memiliki urutan integrasi yang lebih rendah, maka seri dikatakan terintegrasi. Baik, terima kasih. Sekian informasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.